akhirnya saya dilepaskan, tetapi dengan syarat harus membuang mayat-mayat yang dia bantai. Minim tiap hari 2 orang. Nah, kalau malam minggu kadang-kadang ya 25, 20 gitu. Selama 2 tahun. Patene melotot abang kabeh, moncot-moncot kebeget teh, moncot-moncot ngoten, majur kabeh awake. Pipi-pipi nggih, bodi-bodi terus meletot, matane meletot-meletot. Di sekolah tentang mriko, ngoten niku dipadani anake wong PKI, anak PKI ngoten. Kisah mencekam pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) seakan tak ada habisnya. Di Desa Pencol, Kecamatan Kartoharjo, Magetan, ada sebuah makam umum yang menjadi kuburan massal para anggota PKI tahun 1965. Kuburan massal bagi anggota PKI itu ada di pemakaman umum Jalan Raya Sukowidi Panggung, Desa Pencol, Kecamatan Kartoharjo, Magetan. Tidak ada tanda apapun di makam massal tersebut. Makam-makam itu sudah tertindas dengan makam baru. Di makam umum Desa Pencol itu dulu tempat makam massal anggota PKI yang memberontak pemerintah Indonesia, ujar Janiem, 80, warga Desa Sukowidi, Kartoharjo, kepada Detik Jatim, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Para pendengar sekalian, gerakan kontra-revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan. Janiem mengatakan, proses pemakaman para anggota PKI itu berlangsung tengah malam. Saat itu, Janiem masih berusia 22 tahun. Janiem menceritakan, warga tidak berani melihat dari dekat dan hanya mengintip dari rumpun bambu yang jaraknya sekitar 300 meter. Tidak berani lihat saat itu kita ngintip dari kebun bambu jarak sekitar 300 meter. Tengah malam, kata Janiem, saat dilakukan pemakaman massal itu, Janiem menyebut, mayat-mayat para anggota PKI diangkut dengan truk. Mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam lubang galian tanah berukuran sekitar 4 kali 4 meter dengan kedalaman sekitar 5 meter. Diangkut truk jenazah banyak dan dimasukkan lubang galian tanah itu, jelas Janiem. Menurut cerita, lubang itu dibuat sendiri oleh PKI. Rencananya, lubang itu akan digunakan untuk jasad warga yang menolak bergabung dengan PKI. Namun, para anggota PKI dapat ditangkap dan tewas karena melawan pemerintah. Seperti pepatah siapa yang menggali lubang, akan terperosok lubang sendiri, tandas Janiem. Hal senada juga disampaikan Yahmi, 80. Ia menceritakan momen berdarah itu. Pokok gadoyan mangan zaman PKI, pokoknya gadoyan makan waktu zaman PKI, ucap Yahmi. Yahmi yang asli warga Desa Pencol ini mengaku bahwa lubang untuk makam massal para anggota PKI sudah dibuat sekitar seminggu sebelum penguburan. Setelah terkubur, banyak darah mengalir ke persawahan dari lokasi makam itu. 4 hari darah masih ada di sawah mengalir dari jenazah yang dikubur, tandas Yahmi.